Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaranya kedengaran? Ya, kedengaran Pak, kedengaran aja Pak. Terima kasih Mbak Ika atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pembina Perkopindo, Bapak Idris Maheru, bahwa ini adalah webinar kita yang keempat sebagai respon kita terhadap terbitnya Perpres nomor 12 tahun 2021. Karena itu pada hari ini kita menyelenggarakan webinar ini dengan tema sosialisasi Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam kesempatan ini, terima kasih atas berkenannya Bapak Ika Gayu Patristomo, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP yang bersedia bagi informasi terkait seperti apa sih seluk-beluk Perpres ini, apakah Perpres yang sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 ini telah mampu menjawab sengkarut pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya di dalam sektor pekerjaan dan jasa konsultan konstruksi. Nah, sebelum kita melangkah kepada presentasi dari Bapak Ika, perkenankan saya menyampaikan sedikit catatan sejarah riwayat hidup beliau. Riwayat pendidikan, beliau menamatkan S1-nya di ITB, dalam hal ini S1 Teknik Arsitektur, lulus tahun 1986, kemudian magisternya tentang perencanaan wilayah dan kota, lulus di ITB juga tahun 1991. Saat ini beliau bekerja sebagai Deputi LKPP Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sejak tahun 2014 yang lalu. Sebelumnya juga sempat menjabat Sekretaris Utama di tahun 2014 dan 2015. Kemudian Deputi LKPP Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi di tahun sebelumnya 2013 dan 2014. Serta Direktur E-Procurement LKPP pada tahun 2008-2013. Sebelum di LKPP, Pak Ika juga sempat bergabung di Bappenas, baik sebagai Kepala Bidang Perencanaan Sistem Pengadaan pada NPPO tahun 2006-2008, kemudian di tahun 2002-2006 sebelumnya Kepala Sub Direktur Kerjasama Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha, serta sempat pula menjadi Kepala Sub Direktorat Administrasi Bilateral Biro KELN masih di Bappenas tahun 1998-2002. Kemudian sebelumnya juga memulai karir di pemerintahan sebagai staf Bappenas dari tahun 1994 hingga 1998. Pengalaman di asosiasi diantaranya sebagai Ketua Ikatan Alumni Pengadaan Indonesia tahun 2010 hingga 2018 lalu, kemudian sempat juga di LPJKN, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, menjabat Wakil Ketua pada waktu itu di periode 2008 dan 2011. Saya kira itu catatan riwayat hidup beliau. Kemudian waktu dan tempat saya perkenankan kepada Bapak untuk menyampaikan sejauh mana tentang Perpres nomor 12 2021 ini, kemudian apakah sudah ada follow up dari LKPP untuk menyusun aturan teknis turunan dari Perpres ini sebagaimana tadi disinggung oleh Bapak Pembina Perkopindo Idris Maheru, dan seperti apa Pak kira-kira tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat jasa konstruksi dalam beradaptasi dengan perubahan yang didorong oleh Perpres ini. Untuk waktu dan tempat saya perkenankan kepada Bapak. Tapi sebelumnya saya himbau kepada teman-teman demi tertib dan lancarnya webinar ini untuk tetap menonaktifkan mikrofonnya atau di-unmute. Terima kasih. Pada Bapak Ika, dipersilakan.
Terima kasih Pak Budi. Selamat siang kepada teman-teman, kepada Pak Idris. Ini memang apa namanya agak kecepatan teman-teman menyelenggarakan webinar ini. Agak kecepatan karena kami di LKPP sedang menyiapkan tindak lanjut dari Perpres ini. Walaupun mungkin saya perlu mengatakan bahwa tidak banyak gagasan yang berubah secara proses. Jadi bagi teman-teman di kalangan pelaku usaha, khususnya di bidang konsultansi, secara proses tidak banyak berubah. Tetapi yang berubah adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerjanya yang mengamanatkan misalnya bagaimana usaha mikro kecil, gitu kan, perlu diberi ruang yang lebih besar. Lalu bagaimana pembinaan penyedia, bagaimana e-marketplace itu kita adopsi di dalam pengadaan barang dan jasa kita. Gitu. Ini saya kira walaupun tadi saya mengatakan terlalu cepat, gitu, tapi juga sebenarnya tidak banyak nanti secara proses, secara prosedur gitu di dalam pedoman kita yang akan berubah. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu cara pengetahuan kita lah, bahwa ini baru kemarin dikeluarkan, sekarang sudah diganti, 2008, 2001, 3 tahun belum ada, itu sudah berubah. Bukan berubah, tapi ini lebih memberi penekanan-penekanan kepada aspek-aspek yang sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin kalau boleh ditampilkan, dibantu ditampilkan paparan yang sudah saya sampaikan. Tapi kalaupun tidak semuanya, nanti Bapak Ibu bisa membaca secara sekilas apa saja sih yang menjadi Presiden nomor 2 perubahan atas Perpres 16 ini. Lanjut langsung ke slide berikutnya. Jadi sebagaimana saya sampaikan secara singkat tadi di depan, memang poin-poin perubahan yang utama persen nilai pengadaan kita itu dicadangkan untuk bisa dimasuki sebagai peluang usaha bagi teman-teman di usaha mikro kecil, koperasi maupun produk dalam negeri. Ini tentunya tantangan tersendiri karena kalau pengusaha kecil itu diharapkan langsung berkontrak dengan pemerintah, mungkin menjadi terbatas. Tetapi kalau nanti sifatnya bisa subkontrak, bisa join, bisa menjadi rantai suplai berikutnya, gitu. Mestinya ini bisa kita manfaatkan secara lebih maksimal dibandingkan kontrak langsung dengan pemerintah. Nah, yang agak besar itu tentunya bagaimana kita memandang kelembagaan dan sumber daya manusia di dalam pengadaan. Ini yang menjadi konsentrasi di Perpres 12. Lalu tentang jasa konstruksi akan disesuaikan sedikit. Kalau saya mengatakannya sih sedikit karena tidak banyak. Jadi kalau sebelumnya Permen PUPR itu mengatur jasa konstruksi, maka pengaturan jasa konstruksi nanti akan kita konsolidasikan di dalam pengaturan pengadaan sehingga teman-teman di pelaku usaha juga tidak mengalami kesulitan untuk aturan pengadaan itu mana sih gitu ya. Nanti kita menjadi sesuatu yang walaupun mungkin secara prinsip pengaturannya tidak banyak berubah dengan ini yang di sini akan sangat concern di sini. Ada baiknya memang permasalahan-permasalahan di lapangan ini coba dikumpulkan, gitu, termasuk yang nanti kita bisa diskusikan untuk
diberikan masukan di dalam serap aspirasinya LKPP. Dan di websitenya LKPP ada channel tersendiri rasanya. Saya belum lihat, tetapi janjinya akan ada channel sendiri untuk serap aspirasi ini. Yang berikutnya terkait dengan, mungkin ini juga relevan bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman di pelaku usaha, tentang blacklist dikaitkan dengan pembinaan penyedia. Ini mungkin kami, khususnya di tempat saya, di Deputian Hukum dan Penyelesaian, artinya praktek yang tidak pas, yang lalu menyebabkan kerugian bagi teman-teman di pelaku usaha yang saya kira merugikan secara nasional. Ini yang nanti kita akan coba sesuaikan konsepnya agar blacklist pada sanksi-sanksi administrasi yang akan berimplikasi pada keikutsertaan pelaku usaha dan peluang keikutsertaan blacklist mungkin sifatnya. Ini sedang kita godok, sedang kita diskusikan. Lalu yang terakhir, bagaimana kita mengadopsi e-marketplace yang hari ini sudah berkembang. Ini yang mungkin teman-teman mendengar program Bela Pengadaan yang kolaborasi antara Menko investasi, UKM, perindustrian untuk mendorong semua pelaku usaha ke dalam platform di Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya yang itu mudah-mudahan akan memudahkan kita semua. Pelaku usaha mudah mengakses peluang pasar, mendapatkan informasi tentang marketnya di pasarnya. Nah, memang tantangan implementasinya banyak nantinya. Kita perlu nanti tentunya bersama-sama dengan asosiasi, bersama-sama dengan perkumpulan-perkumpulan untuk bagaimana menyiapkan, tidak hanya kalau dari teman-teman asosiasi mungkin perannya bagaimana menyiapkan pelaku usahanya, teman anggotanya, untuk bisa memanfaatkan peluang pasar yang ada hari ini. Nah, kalau dari kami di sisi kelembagaan dan pelaku pengadaan mungkin, atau di sisi pembelinya, kita juga akan lebih siapkan untuk bagaimana mereka lebih paham gitu ya, bahwa merumuskan persyaratan itu sebenarnya tidak sederhana, bisa sederhana tetapi dalam banyak hal sebenarnya tidak sederhana, karena lalu orientasinya mestinya membangun persaingan yang sebesar-besarnya. Itu kira-kira outline yang poin-poin perubahan kebijakan di dalam Perpres 18 secara detail dari poin-poin tersebut. Mohon bantuan untuk slide berikutnya. Jadi, sebagaimana tadi sudah disinggung, lanjut saja, Undang-Undang Cipta Kerja inilah yang menyebabkan kita perlu meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Perpres 18. Lanjut. Terutama untuk menyediakan lapangan kerja, UKM, dan produk dalam negeri. Dan orientasinya memang kita selalu akan menyederhanakan menyederhanakan prosedur, memberi kemudahan pada perlindungan UMK gitu, dan kemudahan berusaha. Lanjut. Saya kira ini sudah biasa kita dengar. Slide berikutnya. Nah, ini bukan persoalan Bapak Ibu sekalian, saya kira. Lanjut saja. Ini juga bukan, lanjut. Jadi
saya kira ada hal-hal yang tidak terlalu relevan gitu, karena itu menyangkut bagaimana kita memperkuat kelembagaan pengelolaan pengadaan. Lanjut. Jadi mungkin yang penting, bukan yang penting lah, apa namanya, yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana cara kita untuk mendorong persoalan besar. Jadi gagasan ini selalu muncul di dalam setiap kita merumuskan perpres, dan yang terakhir kita memberikan pencadangan sebanyak-banyaknya. Namun sebanyak-banyaknya ada yang bisa, ada yang tidak. Oleh Undang-Undang Cipta Kerja kemudian kita mendapat kerjanya untuk untuk peluang usaha bagi usaha kecil. Nah ini lalu usaha kecilnya lalu bagaimana? Sehingga muncullah gagasan ini, nilai paket pengadaan ini di Undang-Undang Cipta Kerjanya. Gagasannya sampai 15 miliar untuk usaha kecil. Ini mungkin jadi isu yang berbeda-beda untuk setiap bidang. Ada bidang-bidang yang mungkin saja usaha kecil bisa didorong untuk memanfaatkan 15 miliar. Tetapi tidak semua bidang usaha akan punya kesempatan yang sama. Ini menyebabkan walaupun nilainya membesar, bagaimana itu mengemas paket-paket pengadaannya sehingga mampu dilaksanakan oleh usaha kecil yang relevan. Dan tentunya ini tetap ada catatannya bahwa jangan memaksakan juga kalau memang paket pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan itu tidak mampu dilakukan oleh usaha kecil. Kemudian bagaimana barang dan jasa itu bisa dibawa ke katalog. Jadi kalau saya memandangnya semuanya mau seperti apa, spesifikasi pekerjaannya mau seperti apa, harganya bagaimana. Ini mungkin perlu kita nanti diskusikan atau bahkan mungkin perlu kita coba. Jadi Perkompindo bisa menjadi inisiator atau inovator untuk membuat gagasan tentang katalog elektronik untuk usaha ini. Ini yang kita harapkan. Lanjut. Yang berikutnya produksi jangkauan BMP-nya, maka ini menjadi kewajiban bagi kementerian lembaga untuk menggunakan produksi dalam negeri yang bersangkutan. Ini angka ini lebih spesifik dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Lanjut mungkin yang berikutnya yang penting mungkin terkait dengan kalau SDM saya kira tidak relevan untuk Bapak Ibu sekalian. SDM pengadaan, tapi mungkin juga procurement agent.
Mungkin yang jadi pertanyaan, procurement agent itu siapa ya? Kita sedang mendiskusikan bahwa procurement agent ini bisa dimulai dari konsultan, dari jasa konsultan menjadi procurement agent. Jadi teman-teman UKPBJ kalau dia bisa menguasakan kepada suatu perusahaan jasa konsultan untuk menjadi procurement agent. Saya kira ini menjadi hasilkan. Lanjut. Lanjut saja, mungkin ini tadi kita sudah diskusikan. Lanjut. Ini tadi sudah, ya. Kelembagaan, saya kira ini tadi saya sudah singgung sedikit tentang procurement agent. Lanjut. Bagaimana tantangan dan implementasinya? Ini memang ini yang tadi saya singgung sedikit. Usaha kecil dari 2,5 miliar menjadi 15 miliar. Gimana ya, gitu kira-kira? Mungkin kita perlu diskusikan nanti. Karena yang pertama, kalau misalnya kita bicara di jasa konstruksi, rasanya teman-teman di sini banyak yang di bidang itu. Di sana ada SBU, ada izin usaha. Yang lalu itu menjadi persoalan ukuran kompetensi, ukuran kemampuan. Sehingga manakala ini 2,5 miliar menjadi 15 miliar, ini perlu waktu atau perlu juga ada langkah-langkah legal yang harus mengubah SBU dan sebagainya, sehingga peluang pasar yang di atas 2,5 miliar itu menjadi bisa dimanfaatkan sebagai peluang pasar. Kalau tidak, memang jadi repot. Nah, ini memang lalu ada nanti tempat lain yang akan mendiskusikan ini. Jadi teman-teman khususnya di LPJK pasti akan mendiskusikan ini. Bagaimana ukuran kemampuan, ukuran kompetensi ini, apakah bisa begitu saja atau harus melalui satu proses yang tetap menjamin kompetensinya, tetapi mestinya lebih mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya. Yang berikutnya tantangan terkait dengan kalau saya yakin sebenarnya bahwa banyak hal di pengadaan kita itu teknisnya maupun kualifikasinya itu sudah pasti. Jadi kalau bahasa teknis pokoknya jadi begini, gitu kan? Tidak penting itu bagaimana metodenya, bagaimana alatnya, bagaimana orangnya. Yang penting jadi barangnya. Lalu pelaku usahanya juga sebenarnya kita tahu sebagian besar pelaku usaha mungkin sudah ketahuan sebenarnya kualifikasinya. Nah ini yang perlu kita manfaatkan situasi yang seperti ini untuk memudahkan proses. Satu. Yang kedua, untuk menjamin kepastian proses. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman nawar murah, ya pasti menang, gitu kira-kira. Jadi persaingannya tinggal nanti harga, gitu kan. Nah ini penerapan tender cepat ini akan kita dudukkan kembali kepada tujuan itu. Mudah-mudahan lebih memberi kepastian kepada teman-teman yang menawar. Dan berikutnya tantangan bagaimana pemenuhan SDM, saya kira ini suatu proses yang akan jadi panjang ceritanya, karena tadi gambaran yang di depan kan kelihatan sekali bagaimana kita menuju pada UKPBJ yang maturitas 3 saja, rasanya lalu setiap KL perlu membuat roadmap yang disengaja untuk mengejar itu. Kalau tidak, ya tidak akan tercapai itu.
pemenuhan SDM profesional. Oleh karena itu, peluang usaha bagi kita, teman-teman di dunia konsultan, adalah melengkapi itu sebagai procurement agent. Ini sedang kita rumuskan, apa namanya. Tapi pada prinsipnya semua pelaku usaha di jasa konsultan itu bisa menjadi procurement agent. Kira-kira. Dan berikutnya bagaimana memberi ruang inovasi untuk pencapaian tujuan pengadaan. Ini juga hari ini terasa betul bagaimana teman-teman pengelola pengadaan di daerah seringkali tidak berani melakukan inovasi-inovasi. Sebaliknya masih juga banyak melakukan inovasi tanda kutip untuk menciderai proses yang akuntabel. Ini tantangan kita yang nanti anunya bisa berbeda. Dan yang berikutnya tentunya terus-menerus kita harus mengevaluasi bagaimana fraud yang tetap saja terjadi sampai hari ini, bahkan dengan kasus yang terakhir kan agak memprihatinkan. Lanjut. Jadi itu tadi sampai di mana tadi, sampai di SDM kelembagaan. Lalu kalau tentang pelaku pengadaan, saya kira ini tidak penting lah, bukan tidak penting, tidak major. Lanjut saja. Lanjut saja. Ini bisa dibaca. Lanjut ya. Lanjut saja. Lanjut saja. Lanjut saja. Lanjut saja. Ya, ini mungkin penting untuk menjadi nanti masukan bagi kami di LKPP dari teman-teman bagaimana merumuskan pedoman untuk pengadaan di bidang jasa konstruksi. Lanjut. Lanjut ya. Mohon maaf, prinsipnya adalah peraturan di bidang konstruksi itu akan diintegrasikan, dibahas bersama-sama dengan semua pihak yang lalu nanti menjadi berbentuk peraturan LKPP. Jadi tidak ada peraturan PUPR, Menteri PUPR yang akan mengatur proses pemilihan jasa konstruksi. Lanjut. Ini tadi yang sudah saya singgung tentang bagaimana menempatkan daftar hitam pada situasi yang sangat tidak, kalau kan hari ini kan masih banyak kesalahannya hanya terlambat, kesalahannya hanya kurang sedikit, kesalahannya bukan persoalan etik, persoalannya lebih banyak pada persoalan performance atau gagal kontrak karena waktu bahkan yang dominan. Tapi lalu ujung-ujungnya di blacklist, yang lalu blacklist itu menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pelaku usaha. Ini perlu ini akan dilihat kembali. Lanjut. Lanjut saja. Ini singkat kata begitu. Nah, e-marketplace ini intinya sebenarnya bagaimana kita akan mendorong semua pekerjaan, semua produk itu ke proses purchasing. Mudah-mudahan
semakin banyak produk, semakin banyak barang dan jasa yang bisa kita bawa ke sini, termasuk konsultan. Ini yang gagasannya bagaimana, mudah-mudahan nanti terwujudlah cita-cita kita. Lanjut. Lanjut saja. Mungkin itu, mungkin di situ saja ininya. Kalau yang lainnya, ya biasalah ini nanti. Teman-teman bisa ikuti. Ada beberapa macam klaster peraturan LKPP. Mudah-mudahan tidak membuat semakin tebal. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Kita sangat mengharapkan, kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Langsung bisa ke website LKPP. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar singkat, mudah-mudahan ini tidak mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran bahwa Perpres 12 sih tidak terlalu banyak ini perubahan-perubahannya gitu kan. Jadi menenangkan Bapak Ibu sekalian kalau mau ikut tender, karena lalu kalau peraturannya berubah nanti gimana ya pedomannya? Ya pedomannya tetap saja yang dipegang adalah dokumen pemilihan. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti tender, yang dipegang dokumen pemilihannya. Yang harus diikuti adalah dokumen pemilihannya. Bagaimana membuat penawaran? Lihat rancangan kontraknya, spesifikasinya, kebutuhan-kebutuhan penyedianya. Tentang aturan, nanti bisa dikritisi apakah syarat-syarat di dalam pemasukan penawaran, syarat-syarat di dalam menentukan kualifikasi, syarat-syarat teknis, itu berlebihan atau tidak. Kalau berlebihan, pesan saya, ajukan pertanyaan dan statement bahwa komponen ini berlebihan, komponen ini kalau seperti ini menyebabkan yang ikut akan berapa. Karena biasanya syarat-syarat yang dituangkan di dalam dokumen tender itu bisa disengaja untuk mengarahkan pada satu kondisi tertentu, atau kalaupun tidak disengaja akan mengurangi peluang persaingannya, mengurangi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan tadi kontrak pengadaan. Jadi manfaatkan betul masa unwasing dan sampai dengan pemasukan penawaran itu untuk memberi masukan-masukan. Karena masukan-masukan yang ada itu pasti akan terbaca oleh mulai dari inspektur, auditor, lebih jauh, misalnya indikasi korupsi, bisa menjadi dasar bagi teman-teman penegak hukum untuk meneliti lebih lanjut aspek-aspek yang disampaikan oleh pelaku usaha di tahap unwasing, di tahap pemasukan. Dan kita semua mungkin nanti di dalam diskusi kita lebih banyak kita mampu mendiskusikan aspek-aspek yang lebih detail. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Pak Budi.